Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita seorang pangeran dari Arab, yaitu Sheikh Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifah, putra mahkota kerajaan Bahrain, dengan tegas mengatakan tidak ikut-ikutan, tidak mendukung, dan tidak memihak tentang peristiwa yang ada di Timur Tengah. Oleh karenanya, saudara berharap video ini ditonton sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Oleh karenanya, inilah dia videonya yang berikut ini. I condemn Hamas unequivocally. This is so everybody in the room can understand that I stand on the side of civilians and innocents and not on the side of political posturing. The attacks on October 7th were barbaric, were, how can I put it? They were horrific. They were indiscriminate. They killed women, children, elderly, did not matter. They hit civilian institutions and they hit military camps. And on top of that, it seems it's okay now to grab hostages and take them away and speak about it as if it's an act of war. That is something. And we condemned it on October the 9th, I believe. Mengutuk. Saya belum pernah mendengar satupun pemerintah Indonesia yang mengutuk Hamas, ya. Belum ada, baik Menlu, baik Presiden, Menko Polhukam dan lain-lain, ya. Belum pernah, bahkan anggota-anggota dewan kita belum ada yang berani mengutuk Hamas. Tapi kita lihat, ini Pangeran Bahrain itu dengan tegas mengutuk serangan Hamas ke Israel. Ini ya videonya. I condemn Hamas. Saya dengan tegas mengutuk Hamas. Iya. This is so everybody. Sorry kawan-kawan, kita lihat namanya Sheikh Salman bin Hamad, ya, bin Isa Al Khalifah, putra mahkota kerajaan Bahrain, ya. Saya dengan tegas katanya mengutuk Hamas. This is so everybody in the room. Ini agar semua orang di ruangan ini bisa bahwa saya berdiri di sisi warga sipil dan orang tak berdosa dan tidak berpihak dari sisi politik. The attacks on October 7 Oktober adalah barbaric. Wow. Maksud saya gini kawan-kawan, kita tidak pro, ya, tidak tidak setuju juga, ya, dengan Israel atas serangannya telah banyak korban masyarakat sipil. Tetapi kita juga harus fair, bahwa kita pun harus mengatakan biadab, ya, kepada Hamas yang telah menyerang warga sipil Israel. Hal ini yang saya lihat tidak ada, ya, disampaikan oleh pemerintah di bangsa kita. Cenderung semuanya hanya mengutuk Israel. Makanya apa yang dikatakan oleh Pangeran Bahrain ini, bahwa dia tidak pro kepada politik. Dia hanya pro kepada kemanusiaan. Sehingga dia melihat, ya, serangan Hamas kepada Israel itu adalah tindakan biadab. Dan saya setuju. Ini adalah tindakan biadab. Ini yang harus dikutuk. Dan kita tahu bahwa, ya, Muhammad Hussein yang adalah relawan yang ada di Gaza sudah mengatakan bahwa masyarakat sipil di Gaza itu memang orang-orang yang dikorbankan oleh Hamas. Dan itu adalah strategi mereka untuk mengorbankan, ya, masyarakat sipil. Jadi kawan-kawan, ketika ada masyarakat sipil yang meninggal atau mati dalam serangan Israel kepada Hamas, itu memang strategi. Kawan-kawan, itu strategi. Dan itu adalah planning Hamas untuk mengorbankan masyarakat sipil ini agar mata dunia itu terarah kepada mereka dan membela mereka dan mengutuk Israel.
Jadi masyarakat sipil itu adalah korban, ya, yang mungkin mereka juga adalah simpatisan Hamas yang sudah siap mati syahid, itu kira-kira. Dan itulah akibatnya mereka harus meninggal dunia, ya, dan itu sedih. Makanya Pangeran Bahrain ini sangat netral. Dia tidak membela Israel juga dan dia tidak membela Hamas. Dia hanya berpihak kepada kemanusiaan. Sehingga dengan tegas dia mengatakan Hamas itu biadab, ya. Dan ini saya sepakat. Gimana kawan-kawan? Anda sepakat nggak kalau Hamas itu biadab? Ya, Anda bisa berikan komentarnya di live chat, ya. Were Juga, bagaimana happening. saya bisa They mengatakan were itu mengerikan? horrific. They Mereka used. menggunakan They were indiscriminate. bulu, They killed mereka women, membunuh wanita dan children, anak, elderly. orang tua. Did not matter. Masalah bagi mereka Hamas. They hit Mereka civilian menyerang institutions posisi and sipil, they hit. menyerang secara militer. And on top of that, Dan yang it lebih seems lagi, it's okay mereka now to grab hostages and take them away menculik and speak about it as if it's dan membicarakan seolah-olah itu adalah tidak benar. that is, Itu adalah sesuatu yang kami kutuk. and we condemn Kami mengutuk terhadap so Ya, jadi kawan-kawan, tindakan Hamas seakan-akan mereka pahlawan, ya, dan mereka melakukan penyerangan itu adalah tindakan biadab dan itu layak untuk dikutuk, ya. Dan menurut saya apa salahnya, ya, kalau Israel harus membela dirinya, ya. Walaupun ya kita sayangkan juga akibat serangan Israel itu, walaupun katanya sudah ada peringatan, ya, sebelum Israel menyerang Gaza, mereka sudah menyebarkan pamflet-pamflet, ya, atau kertas-kertas yang bertuliskan agar masyarakat sipil segera mengungsi. Tetapi yang terjadi banyak masyarakat sipil yang tidak mau mengungsi. Yang ada informasi mengatakan mereka takut oleh Hamas. Hamas melarang mereka untuk mengungsi, ya. Dan akhirnya mereka harus menjadi korban. Lalu dalam hal ini kawan-kawan, ya, apakah ya Israel salah sedangkan dia sudah melakukan melaksanakan, ya, peraturan internasional, ya, kalau mau menyerang harus memberitahukan dulu kepada masyarakat sipil agar mereka mengungsi. Ya, tapi saya tidak tahu kawan-kawan, ya, di bangsa kita ini tidak ada yang benar di mata mereka mengenai Israel. Walaupun di bangsa ini sudah banyak mengkonsumsi, ya, hasil karya Israel, tapi di mata mereka satupun tidak ada yang benar. Semua Israel benar. Dan saya setuju dengan Bahrain. Ya, mereka memiliki statement dan pola pikir yang netral. Mereka tidak membela Hamas, tidak membela Israel. Justru mereka mengutuk serangan Hamas kepada Israel. Dan ini sesuatu yang patut kita acungin jempol, ya kawan-kawan. Dan bandingkan pernyataan Bahrain ini, ya, Pangeran Bahrain ini dengan pernyataan dari, ya, mantan Wapres kita. Ini mantan Wapres kita juga, ya, pada waktu itu mengeluarkan pernyataan merasa bangga, ya, merasa bangga dengan apa yang dibuat oleh Hamas. Suatu tindakan yang luar biasa, kebebasan, juga kemerdekaan. Mungkin itu biasa, kasih aja berani cermat dari Ya, Yusuf Kala mengatakan, ya, luar biasa katanya Hamas. Mereka cermat dan luar biasa, ya, menyerang Israel. Bayangkan kawan-kawan, ribuan orang yang harus mati sia-sia oleh serangan Hamas ke Israel, masyarakat sipil, anak-anak, wanita, orang tua, bahkan ratusan orang disandra. Yusuf Kala mengatakan itu luar biasa. Itu taktik yang luar biasa. Sebuah pujian yang dia sampaikan bahwa Hamas itu luar biasa, ya. Berbanding terbalik dengan Bahrain yang mengutuk Hamas. Dari kedua tokoh ini menurut kawan-kawan mana yang patut menjadi teladan? Mana yang menurut saudara patut yang diancungin jempol? Apakah Yusuf Kala yang bangga dan senang mengatakan luar biasa
serangan Hamas ke Israel, atau saudara acungin jempol Bahrain, pangerannya yang mengatakan ini adalah biadab dan terkutuk, ya. Itu kawan-kawan perbedaan luar biasa respon negeri kita dan respon dari negara Muslim Arab, ya. Dan satu lagi kawan-kawan, kita lihat ini ya, ini adalah jurnalis Kuwait Muhammad Al-Mullah. Dia mengatakan siapapun yang simpati pada Hamas adalah teroris. Yang bersimpati adalah teroris. Ya, bagaimana dengan yang memuji-muji Hamas? Apakah juga mereka teroris? Ya, kita lihat termasuk JK itu sangat memuji, mengagumi Hamas. Ya, Muhammad Hussein yang saat ini ada di Indonesia juga sangat mengagumi Hamas. Ya, banyak kawan-kawan. Bahkan banyak para ulama, para tokoh-tokoh agama, bahkan tokoh-tokoh politik, ya, yang sangat memuji Hamas. Tetapi menurut jurnalis Kuwait, siapapun yang simpati, yang berempati sama Hamas adalah teroris. Ini ya, jurnalis Kuwait Muhammad Al-Mullah, Hamas adalah organisasi teroris dan siapapun yang simpati pada Hamas adalah teroris. Teroris ini adalah milisi yang menggunakan warga sipil untuk mencapai tujuan politiknya. Hamas harus disalahkan dan bertanggung jawab pada penyerangan 7 Oktober ke Israel, membantai, memenggal, memperkosa wanita muda, tua, ya, dan anak-anak. Mereka barbarisme. Ya, ini statement dia. Hamas is a terrorist organization and anyone who sympathizes, ya, with it is a terrorist. Ya, jadi yang bersimpati kepada Hamas, ya, itu adalah teroris. Gimana menurut kawan-kawan? Statement ini benar tidak? Ya. Dan bagaimana dengan tokoh-tokoh agama, ya, tokoh-tokoh politik, ya, yang selama ini begitu memuji-muji Hamas atau yang berempati kepada Hamas? Apakah juga mereka adalah teroris? Ya, silakan saudara menilai sendiri, ya. Dan inilah kengerian di bangsa kita ini, kawan-kawan. Satu sisi pemerintah Densus 88 kita acungin jempol, kerja keras, ya, untuk melakukan tindakan, ya, kepada para terorisme, ditangkap. Bahkan kepolisian sudah mengungkapkan bahwa masyarakat harus waspada terhadap aksi-aksi, ya, bela Palestina ini, ya. Waspada, ada penyusup, ya, itu dimanfaatkan, ya, jangan sampai itu dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi teroris, ya. Dan ini perlu diwaspadai. Kalau kita mengkomparasikan dengan pernyataan dari jurnalis Kuwait ini, wow, ini menurut saya sangat-sangat miris, ya. Karena mau bagaimanapun banyak sekali orang di bangsa ini yang begitu berempati kepada Hamas. Apakah mereka adalah teroris? Wow, saya nggak tahu. Kawan-kawan bisa menilai sendiri. Dan inilah yang perlu kita bagikan, kita viralkan, ya, bahwa negara Arab, negara Islam aja sudah sangat jelas mengutuk Hamas, ya, atas serangannya kepada Israel. Tetapi, ya, bangsa kita belum. Bangsa kita masih berdiam, cenderung membela Hamas, dianggap sebagai pejuang, ya, kawan-kawan. Dan, ya, Anda juga harus hati-hati, ya, kepada orang-orang yang terus memprovokasi, ya. Kita tahu bahwa orang-orang yang atau jurnalis-jurnalis yang ada di Palestina sudah pada minta pulang, ya. Muhammad Hussein sudah pada minta pulang, udah pulang dia. Lalu Bang Onim sudah pulang. 3 orang jurnalis lainnya juga sudah pada minta pulang. Itu menurut Retno, ya, Ibu Retno, katanya mereka juga sudah minta pulang. Artinya mereka sudah tidak tahan, ya, sudah tidak sanggup, ya. Jadi kalau orang-orang di Gaza aja udah minta pulang, gimana orang-orang yang katanya pengen ke Gaza, ya. Dan sebuah video kritik disampaikan oleh Syafruddin Ibrahim. Ini Syafruddin Ibrahim ini keras juga, ya. Ini dia membuat sebuah video kritik, ya, kepada beberapa orang yang dia sebutkan di sini. Ya, kita tonton, ya. Habib Rizik nggak mungkin pergi ke Palestina. Kalau berani, Bahar Smith itu hanya provokator. Mari
kita membantu Palestina. Ujung-ujungnya donasi, biaya makan orang Indonesia yang bodoh-bodoh itu yang pergi ke Palestina. Jangan ikut apa yang dikatakan oleh mereka. Kalau perlu somat, pergilah ke sana. Kamu usah minta-minta duit. Kalau memang berhati berjuang, pergilah ke sana. Jangan nyuruh orang lain. Mana boleh, mana boleh. Itu namanya ngomong doang. Kalau sekedar ngomong doang, nggak perlu ngomong-ngomong kayak begitu. Benar juga yang lo bilang itu ya, Din. Mereka tetap di sini, nggak pergi ke Palestina. Mereka hanya ngomong doang, pergi bantu Palestina, pergi jihad, tetapi mereka nggak pergi ya. Kok bisa gitu ya mereka ya? Gimana bisa dipercaya mereka menyuruh orang pergi, dia nggak pergi? Benar juga ya, gue baru sadar, Din. Oke, Din, gue baru sadar, gue nggak mau pergi, Din, ke sana, Din. Mati gue nanti, Din. Udahlah, sama dia itu perempuan 7 bidadari itu. Saya nggak mau, Din. Saya lihat dulu dia ke sana, baru saya ikut. Ya, itu kawan-kawan sebagai video terakhir yang dapat saya bagikan. Dan tugas kawan-kawan semua bantu saya untuk viralkan video ini, ya, supaya mata bangsa ini bisa terbuka. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh karenanya silahkan komen di kolom komentar. Berharap komentar saudara komentar yang positif, komentar yang baik, serta komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Nah, teman-teman, itulah dia video seorang pangeran dari Arab, yaitu Sheikh Salman bin Hamad bin Isa Al-Khalifah, putra mahkota kerajaan Bahrain, dengan tegas mengatakan ia mengutuk keras serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober lalu. Dia tidak ikut-ikutan, ia tidak mendukung atau mendukung bahkan memihak antara Hamas dan Israel. Ia mengatakan bahwa tindakan Hamas yang terhadap Israel merupakan tindakan yang sangat biadab, ungkapnya, ya. Nah, teman-teman, sekelas negara Arab, di mana negara ini adalah negara tetangga yang ada di Timur Tengah, tidak mendukung Hamas, ya, bahkan mereka mengutuk tindakan Hamas, ya. Sheikh Salman bin Hamad bin Isa Al-Khalifah, putra mahkota kerajaan Bahrain, mengatakan tidak pro terhadap politik yang terjadi di sana, namun ia pro terhadap kemanusiaan, saudara, ya. Sehingga ia melihat serangan Hamas terhadap Israel merupakan tindakan yang sangat biadab, ungkapnya. Secara pribadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh putra mahkota kerajaan Bahrain ini, bahwa tindakan Hamas harus dikutuk. Ya, memang harus dikutuk. Ini sebuah tindakan dan sikap Hamas terhadap Israel yang tidak, sama sekali tidak ada kemanusiaan. Nah, di sini kita tahu bahwa negara Arab sudah tahu apa yang terjadi di sana, sehingga mereka tidak ikut-ikutan mendukung Hamas. Mereka tidak memihak terhadap Hamas, bahkan mereka mengutuk tindakan Hamas karena mereka tahu bahwa tindakan Hamas tidak sesuai dengan jalur dan ketentuan yang ada di sana, ya. Jadi berita ini belum diberitakan di TV nasional, yaitu di TV One, ya. Berita ini kita tidak tahu mengapa tidak diberitakan berita yang seperti ini, ya. Kalau sekelas negara Arab saja mengutuk tindakan Hamas, di mana negara ini sangat berdekatan di daerah Timur Tengah, lantas mengapa Presiden Jokowi yang terhormat tidak mengutuk serangan Hamas? Ya. Mengapa hanya Israel yang dikutuk, padahal yang memulai penyerangan adalah Hamas? Lalu ketika Israel balas, mengapa Israel yang dikutuk? Aneh memang pemimpin bangsa ini. Saya melihat bahwa pemimpin-pemimpin bangsa ini memang terus-menerus mereka mengutuk Israel, hanya fokus kepada Israel, ya. Tidak fokus pada apa penyebab Israel menyerang,
Mengapa Israel melakukan penyerangan? Karena mereka diserang. Itulah sebabnya Israel balas terhadap serangan Hamas. Ya, sekali lagi saya mau katakan konflik ini tidak ada hubungannya dengan Israel dan Palestina, tetapi yang berperang adalah Hamas dan Israel. Ya, jadi di Palestina itu ada dua kubu atau kelompok tertentu. Yang pertama Fatah, yang kedua Hamas. Nah, Hamas ini yang dikatakan bahwa satu kelompok yang sangat radikal dan mereka memiliki satu misi yang terutama, yaitu membersihkan Israel. Itulah sebabnya tindakan-tindakan mereka menyerang kapan dan di mana saja, karena mereka tidak suka terhadap Israel. Nah, sekali lagi, kalau sekelas negara Arab saja mengutuk tindakan Hamas, di mana negara ini berdekatan dengan Timur Tengah, lantas mengapa Presiden Jokowi yang terhormat tidak mengutuk serangan Hamas? Mengapa hanya Israel yang dikutuk padahal Hamas yang memulai penyerangan? Lalu ketika Israel balas, mengapa Israel yang dikutuk? Mengapa tidak dikutuk Hamas? Mana yang lebih tahu terkait dengan hal ini? Ya. Tentu saya percaya kepada Pangeran Bahrain ini, bahwa mereka tahu apa yang terjadi di daerah Timur Tengah, ya, sehingga mereka tidak ikut-ikutan bahkan membantu Hamas terhadap konflik ini. Jadi kalau Indonesia mengutuk Israel, sungguh tidak adil. Ya, oleh karenanya di akhir video ini saya memberitakan berita tentang good news bagi kita semua, yaitu berita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Keselamatan dan kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Segala nama atau segala bentuk alam semesta ini, nama Yesus, nama di atas segala nama. Segala makhluk tunduk di bawah otoritas nama Yesus Kristus. Oleh karena saudara, demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.